Saya latihan sampai tidak pernah muntah kan. Tidak pernah muntah. Kata mereka muntah. Lihat ototnya tuh, makin kering guys. Perutnya bang. Karena yang saya lihat teman-teman saya kadang-kadang juga cheating, misal makan nabati, Nexstar. Kemarin Bang Darwin juara 1 Pro Muscle. Dan assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Millennial Fit, anak muda sehat tanpa narkoba. Jadi dalam kesempatan video kali ini saya bakal, mumpung saya sekarang bersama Bang Wilfred, Bang Dodi, Bang Darwin, dan Bang Greg. Jadi kalian sudah lihat di channel Bang Dodi Fitness Brewok kalau kemarin mereka sudah berkompetisi ya. Mereka prepare body contest. Kemarin diet berapa bulan? 3 bulan nih Bang. Diet 3 bulan sampai kering. Jadi di sini saya mau minta tips dari mereka. Bagaimana caranya kita bisa menjaga massa otot kita biar tidak menyusut dan kita bisa mengejar body fat yang rendah. Jadi langsung aja di sini kita tanya Bang Wilfred dulu dari Pumping Bun. Bang Wilfred Pangga namanya. Bang Wilfred ya, Bang Wilfred Pangga, Pumping Bun. Oke Bang. Halo. Kemarin persiapan berapa bulan? Persiapan kasarnya tepatnya. 3 bulan itu di bulan Juli. Di bulan Juli ya? Iya, dari berapa Juli kilo? awal. Dari berapa kilo kemarin? Kemarin starting pointnya itu di 87 kilo. 87 sampai ke? Sampai pada akhirnya hari hanya itu 78 sampai 80. Kalian bisa lihat foto Bang Wilfred. Nah, gimana Bang caranya kita bisa kering dan massa otot kita bisa tidak menyusut pada saat kita diet? Kalau saya pribadi, sebenarnya saya nggak pernah hitung kalori teman-teman. Sebenarnya perlu, kalau kalori itu perlu dihitung. Cuman saya udah bisa ngerasakan intuisi ya. Saya merasakan sendiri apakah kurang atau lebih kalorinya. Jadi setiap 3 jam saya makan 1 kali. Nah, setiap 3 jam itu saya makan wajib ada karbohidrat, protein dan juga lemak. Nah, jumlahnya itu tidak sebanyak pada saat saya bulking. Nah, yang saya mainkan itu adalah di kalorinya, yaitu di karbohidrat kan biasanya tinggi tuh. Nah, biasanya saya turunkan lagi. Nah, intinya seperti itu sih. Strict di pola makan, terus saya maksimalkan di pembakaran. Pembakaran itu saya dapatkan dari latihan 2 kali sehari. Nah, kalau 1 kali kan paling pembakarannya paling 500 kilokalori ya, kurang lebih ya. Ditambah berarti. Kalau saya tambah lagi, maksimalkan, nah itu lebih cepat. Anabolic efeknya, maksudnya efek membangunnya itu lebih tinggi. Terus pembakaran maksimal dan juga pola istirahat ya. Itu yang jangan sampai ditinggalkan karena pembakaran maksimal itu juga didapatkan dari istirahat cukup. Intinya tiga poin penting itu yang jangan sampai ditinggalkan. Jadi latihan keras. Iya, latihan keras. Jaga pola makan ya. Jaga pola makan dan juga istirahat yang teratur. Jadi nggak bisa salah-salan sekarang. Kalau udah mau maksimal pertandingan, kita harus fokus di 3 kunci itu. Kemudian jangan lupa mabuk-mabukan. Malam-malam saya biasa minum arak. Jangan ditiru ya. Intinya itu aja teman-teman. Nah, satu lagi nih bagaimana kita bisa tips biar bisa tetap konsisten saat menjalani diet. Apalagi kita biasa craving kayak pengen makan yang manis-manis kayak martabak. Iya betul. Tinggi kalori, jadi ini sangat menguji mental sekali. Jadi di sini kita belajar nggak hanya pola makan, diet dan menurunkan body fat, tapi kita juga perlu melatih mental kita di situ. Karena yang saya lihat teman-teman saya kadang-kadang juga cheating, misal makan nabati, Nexstar, buah-buahan itu masih gila-gilaan misalkan. Dia bilang selama kalorinya tidak lebih tetap nggak masalah, nggak bisa gitu juga sebenarnya. Intinya mental kita diuji di situ. Karena yang paling berat adalah di makanan sebenarnya. Saya yakin teman-teman lainnya yang pernah ikut body contest juga sama. Ini pertama kalinya saya benar-benar strict di persiapan itu di event yang kayak kali ini. Saya belajar banyak dari Fitness Brewok dan juga Bang Darwin ya. Jadi intinya kalau memang mau seorang juara sejati itu tidak akan pernah kata Bang Darwin tuh? tidak pernah Juara sejati akan melewati batu apalah pokoknya itulah. Aku lupa dah aku. Batu dan terjal apalah tuh. Ini itu aja lah. Jadi itu. Terima kasih. Ya, makasih. Bang. Siap. Jangan lupa subscribe channel Pumping Bun. Pumping Bun ya. OTW 100.000 subscriber. Amin. Masih jauh tapi. Oke, terima kasih Bang tipsnya. Sekarang kita beralih ke Bang Dodi dulu lah. Ya, sekarang kita bersama Fitness Brewok. Siapa yang tidak kenal dengan Fitness Brewok? Wih, lihat ototnya tuh, kering guys. Perutnya Bang. Makin kering, makin basah. Kemarin start diet berapa kilo Bang? 90-an. 90-an sampai ke?
hari H tembus ke setelah diet air tembus ke 74. 74. Jadi turunnya sangat banyak, tapi kalian bisa lihat massa otot Bang Dodi di foto ini tuh kayak kering, tebal, tapi body fatnya rendah. Jadi kita mau sharing lagi sama Bang Dodi gimana Bang biar bisa tips dalam menjalani terutama menjalani prepare body contest Bang. Tipsnya ya harus Pertama diet. dari pola makan, Dari pola makan dietnya harus ketat sekali. Ketat sekali. Nggak boleh makan cemilan. Walaupun kadang aku masih cheating. Tapi memang benar kata si Wilfred itu mental kita diuji saat diet. Diet yang aku terapin rata-rata memang aku menerapin dari bulan pertama sampai ke bulan kedua itu memang nge-track kalori, tetap defisit kalori walaupun kadang makan hancur tapi masih tetap defisit. Cuman memang perkembangannya itu kurang signifikan karena makannya masih kotor tapi tetap defisit. Tapi intinya tetap defisit Bang. Intinya tetap defisit, dia turun tapi agak lama Bil. Pas ke Hamin sebulan itu udah mulai bersih, buah juga udah lepas. Pas lepas buah itu langsung turun drastis. Jadi pola makannya terutama defisit kalori ya Bang ya. Terus tinggi untuk menu makannya itu tetap tinggi protein. Protein itu kurang lebih sekitar 70% dari makanan aku itu semuanya protein. Oh berarti high protein, low karbo. Karbonya paling sekitar 10%, 10 sampai 15, sisanya lemak. Jadi saat diet ketat usahakan tinggi protein, low karbo, rendah lemak. Dan tetap menerapkan defisit kalori. Yang penting defisit kalori ya Bang ya. Dan untuk pola latihannya gimana Bang? Biar kita tetap menjaga massa otot kita biar enggak kalau pola latihan sering juga aku jelaskan di channel aku, kalau pola latihan mau cutting mau bulking sebenarnya sama aja Bil. Sama aja. Tetap mengutamakan beban di repetisi antara 5 sampai 15 repetisi. Lain cerita kalau misalnya kita udah menghadapi Hamin 1 minggu atau Hamin 2 minggu itu karena memang udah nggak bisa mainkan beban. Jadi kebanyakan di situ mainkan repetisi superset, dropset. Untuk kardionya sendiri gimana Bang? Apakah setiap hari kardio? Terus terang kalau masalah kardio aku jarang kardio Bil. Jarang sekali. Paling 1 bulan adalah 2 kali. Jadi, 2 kali sampai 3 kali. Pembakaran olahraga terutama itu kalau pas kita ingin cutting itu angkat beban ya Bang? Paling penting pembakarannya tetap diangkat beban. Terus kadang aku juga menerapkan intermittent fasting ya. Iya, OCD ya. Nah, itu kayak latihan dulu baru makan seperti itu kurang lebih. Jadi biar pembakarannya lebih optimal. Oke, Bang terakhir tips biar kita bisa tetap konsisten saat menjalani diet. Apalagi biasanya kita sering ngidam-ngidam itu gimana Bang? Kalau aku pribadi sih sebenarnya nggak bisa konsisten guys, kecuali ada tujuan. Oh nggak ada tujuan. Kalau ada tujuan pasti konsisten. Apa tujuan ke depan? Diingat baik-baik, dicatat baik-baik. Tujuan ke depan itu apa? Kalau misalnya nggak ada tujuan pasti nggak konsisten. Contohnya ini udah habis berapa nih? Udah habis. Ini udah selesai prepare guys. Ceritanya. 5 hari habis tanding dari 74 sekarang udah 86. Wis. Cepat ya naiknya. Selama 3 bulan dietnya mati-matian. Pas naiknya 4 hari. 4 hari. Jadi gitu Bang ya. Terima kasih Bang. Harus ada tujuan kalau mau konsisten. Intinya harus ada tujuan ya. Iya. Oke, makasih Bang tipsnya. Ya teman-teman, sekarang saya bersama Bang Darwin. Halo. Bang Darwin ada channel juga nih teman-teman. Apa nama channelnya Bang? Belum. OTW. Nanti kalau secepatnya Bang Darwin upload video terbaru nanti saya share linknya. Jadi kalian wajib subscribe channel Bang Darwin. Wajib. Ya kemarin Bang Darwin juara 1 Pro Muscle dan main atletik ya Bang. Juara 1 main atletik dan juara 3 main sport. Jadi kemarin pas start diet itu dari berat badan berapa Bang? Mulanya start diet itu 3 bulan, berat badan saya 86 gitu, kurang lebih 85 sampai ke hari H pada saat tanding sekitar 76 10 kilo ya turunnya. 10 kilo turunnya, tapi massa ototnya tetap terjaga di situ. Nah, gimana Bang biar kita bisa menjaga massa otot kita tapi kita mengejar body fat serendah-rendahnya gitu Bang? Tetap kalau saya pribadi sih saya hitung makrosnya ya. Makro tetap dari protein, karbohidrat, lemaknya saya hitung pakai
Ya agak-agak repot sih, pakai rumus dan segala macam, mungkin tiap orang beda. Di situ saya memang proteinnya saya tinggikan. Karbonya saya rendahkan sampai mendekati hari H, karbonya semakin rendah. Seminggu terakhir kurang lebih itu karbonya saya cut sebelum loading karbo H-3. Jadi pas diet itu berarti abang defisit kalori itu? Defisit kalori. Tepatnya itu konsumsi berapa kalori bang? Kalau di normalnya saya sekitar 2.600 sampai 2.800 ya. Pas cutting kemarin itu sampai 1.009 antara 1.009 sampai 2.100. Jadi Bang Darwin juga menghitung kalori biar dia tetap defisit ya bang? Tetap defisit, wajib defisit kalau defisit kalori. Jadi Bang Darwin memang menerapkan dia hitung makro biar dia tetap bisa berada di defisit kalori bang ya, biar nggak kekurangan dan nggak kelebihan juga. Dan betul. Untuk pola latihannya gimana bang? Pas diet apakah beda sama saat bulking atau gimana? Tetap sama. Saya sama kayak Bang Dodi, tetap sama, tetap mengangkat beban seberat semampu kita dengan teknik yang benar ya, bukan seberat-beratnya tapi amburadul segala macam yang ada nanti malah cedera. Dengan tetap dengan beban berat semampu kita, tidak mengurangi beban. Mungkin ada orang yang kalau diet repetisinya ditinggikan, bebannya dikurangi. Kalau saya pribadi enggak, tetap stabil aja dengan kemampuan kita sampai hamin seminggu. Mungkin kemarin pengalaman pas cut karbo memang nggak ada tenaga lagi ya. Nah di situ baru mainkan repetisi. Mau nggak mau sekalian. Kalau saya juga kardio jarang, jadi seminggu terakhir itu mainin repetisi, saya nganggap kardio aja. Jadi intinya kalau pas diet itu tetap menerapkan, ibaratnya kita tetap fokus bertambah kuat ya bang ya? Ya, tetap fokus bertambah kuat tapi tidak ego lifting biar menghindar dari cedera. Nanti kalau cedera ujung-ujungnya enggak jadi tanding. Oke, jadi pola latihannya tetap sama kayak Bang Dodi juga, Bang Wilfred. Jadi tetap mengutamakan fokus bertambah kuat, fokus latihan beban dan defisit kalori. Dan tips terakhirnya bang, tips biar kita tetap bisa konsisten saat menjalani diet ya. Tips pertama paling penting nih, kalau saya pribadi, paling penting, paling membantu, cari partner latihan. Ini partnernya itu partnernya. Partnernya. Karena pada saat diet mental kita diuji, malas kita di situ timbul, pikiran kita, apalagi tentang makanan ya, mana-mana. Di situ partner latihan sangat membantu. Di saat kita malas, di saat kita mau cheating misalnya. Komunikasikan aja sama kawan-kawan. Jadi gimana nih, latihan nggak? Tetap ada yang nge-push dari belakang. Jadi tetap ada motivasi. Tetap ada motivasi ke depannya. Begitu juga pada saat latihan. Pas latihan ada yang support, pasti lebih maksimal latihannya. Itu tips paling penting sih saya, nomor 1 kalau pada saat cutting. Jadi karena pengalaman sebelumnya latihan sendiri mau kompetisi itu beda kalau nggak ada partner latihan, beda. Lemah, malas, itu kurang motivasi. Jadi tips dari Bang Darwin di sini, kalian wajib cari partner yang mensupport kalian saat melakukan diet. Jadi yang benar-benar mensupport. Jadi kalian wajib cari partner biar nggak ngelakuin progres sendiri gitu bang ya, sama-sama gitu bang kan, latihan sama-sama, makan sama-sama, cheating sama-sama juga. Oke, jadi itu. Terima kasih bang tipsnya. Nanti subscribe ya channel Bang Darwin. Mantap. Sekarang saya bersama Bang Greg. Ya teman-teman juga di sini. Nih partner. Jadi tips bang buat kita menerapkan diet. Tips dari Bang Greg. Kalau saya nih juga baru nge-gym setahun. Tapi saya juga kadang ikut mereka kan. Sebulan terakhir ini saya lihat dari cara latihan, cara makan itu berat sekali lah dietnya. Berat sekali. Jadi untuk Bang Greg ini, dia ini pelatihan dan persiapan itu kemarin juga bersama Bang Darwin, Bang Wilfred dan Bang Dodi kan. Iya. Jadi intinya biar kita tetap bisa menerapkan diet, biar tetap konsisten, gimana bang menurut Bang Greg? Itu dia. Kayak yang Bang Darwin bilang kan, harus cari partner. Ya. Jadi kita tuh ada motivasi sama dorongan dari teman sekitar lah jadinya. Jadi kalau mau cheat pun
masih mikir-mikir gitu jadi. Nah. Dan untuk pola latihan gimana Bang? Menurut Bang Greg yang harus dilakukan pada saat cutting? Latihan sih sama aja lah. Sama. Saya ikut mereka juga kemarin latihan. Saya kan biasa latihan sendiri, nah itu nggak maksimal. Nggak maksimal, Jadi kalau ada sama teman gitu pasti lebih maksimal. lebih maksimal dan lebih termotivasi Ya. Bang. Saya latihan sampai nggak pernah muntah kan. Nggak pernah muntah. Datang mereka yang muntah. Sampai berarti benar-benar benar-benar ya intinya. Padahal lagi cutting gitu. Padahal lagi cutting. Jadi kalau Bang Greg sekarang lagi program apa? Bulking Bulking ya. Start sebelum diet berapa kilo? 63, 63 sekarang. 70. 7. Suplemen Pro Gainer dari Masofos ini adalah suplemen yang terkenal dengan asupan kalori yang tinggi dan juga asupan protein yang tinggi juga. Dibuat secara alami dengan menggunakan gandum pilihan dan juga tinggi serat. Produk dari Masofos ini juga telah lulus Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Selain diolah secara halal, produk dari Masofos ini juga sudah mendapatkan sertifikasi GMP. Buat teman-teman yang belum tahu, suplemen Pro Gainer dari Masofos ini cocok untuk siapa sih? Jadi suplemen Pro Gainer ini cocok buat kalian yang ingin menambah berat badan dan juga meningkatkan massa otot. Terus orang yang ingin menambah asupan kalori harian, karena di sini tuh dia tuh tinggi kalori, yaitu 1030 kalori dan 55 gram protein. Selain itu juga 106 gram karbo. Jadi buat orang yang tidak punya waktu untuk makan itu bisa mengonsumsi Pro Gainer ya, untuk mempermudahkan kita itu untuk mendapatkan kalori dan protein teman-teman. Karena satu servingnya ini setara dengan kita mengonsumsi nasi itu 3 porsi lengkap dengan lauk pauknya juga teman-teman. Jadi sangat membantu sekali buat teman-teman yang susah untuk makan dan sulit untuk makan, itu kita bisa gunakan ini sebagai asupan tambahan dan juga membantu kita untuk memenuhi kebutuhan asupan kalori harian kita guys. Jadi untuk satu servingnya kalian 1,5 scoop. Oke guys, ini setengah scoop. Ini kalau suplemen yang kualitasnya itu bagus, itu kita nggak perlu ribet-ribet, disek, dikocok pakai sendok aja sudah cukup. Jadi jujur aja guys, Pro Gainer dari Masofos rasa coklat ini beneran mantep dan enak juga teman-teman. Jadi buat teman-teman buruan yang mau berisi itu nggak pakai mahal, karena yang berisi itu makin keren guys. Jadi buat teman-teman langsung di order, karena packaging yang baru ini juara menurut saya, mantap Masofos. Jadi buat teman-teman yang ingin kenal dekat dengan Bang Greg, nanti kalian bisa follow Instagramnya, atau ada pengen buat channel juga Nanti itu ada rencana proyek ya? depannya. Jadi rencana kita semua di sini ya, yang saya wawancarai bakal bikin semuanya punya channel YouTube. Jadi kalian wajib support kami berlima. Jadi kalian wajib support kami berlima, biar kami berlima tetap semangat bikin konten dan tetap solid. Oke. Jangan lupa subscribe, Ya, like, dan komen ya. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Tips kalian wajib subscribe tuh. Tuh lihat mukanya udah segar guys, mukanya udah segar tuh. Wih, jangan lihat makanannya guys, donat nggak ada lagi tuh, makan yang ayam direbus sama sayur itu nggak ada sekarang, donat dan nastar. Bang Wilfred dia juga nih, kalian bisa lihat. Apa lu lihat? OTW 100 kilo bang. Iya. OTW 100 kilo ya. Lagi bulking. Oke guys, kalian sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda sehat tanpa darah.